Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesemuanya anak-anak mama. Coba ya, kita ingat-ingat. Kapan terakhir kita me time? Udah lama pasti gak me time kan? Me time artinya membahagiakan diri sendiri. Kapan terakhir? Lupa? Iyalah. Makanya jangan kerja melulu. Oh, kerja boleh, harus. Ya ntar ada yang protes, Mama Ira, kita kan hidup itu harus kerja. Oh iya, supaya dapat uang. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa hidup. Iya benar, boleh. Dan itu wajib. Ya kan? Apalagi kita punya tanggung jawab. Mau tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada karyawan di kantor. Ya, masih banyak lagi. Tapi ingat, kita juga cuma manusia biasa. Ya, kayak Mama Ira, aduh. Ya, kita ini rasanya kalau bisa nih Mama Ira nih kebagi-bagi gitu. Ya, dibelah buat rumah, buat kerjaan, buat urusin anak, buat segala macam gitu. Ya kan? Ada kalanya kita semua, ya terutama para ibu-ibu deh, ya anak-anak mama, misalnya gitu, yang udah punya anak, Mama Ira aku lupa kapan terakhir aku me time ya, ada sekitar 2 tahun lalu, kelamaan, ya. Nah, kita ngebahas tentang alasan me time itu penting. Kenapa? Satu, mengurangi stres dan tekanan mental. Mengambil contoh, ilustrasi lagi. Adik saya yang paling kecil, Swita, ya kita panggil Ambuta, ya. Kan sering ngobrol tuh sama mama, sering ketemuan gitu ya. Kita kan sangat-sangat dekat gitu hubungannya kan, apalagi Shan sama Kara gitu. Terus sekali waktu mama tanya ke adik saya, Bu, kapan terakhir Ambu me time? Dia mikir gitu. Waduh, ada kali 15 tahun lalu. Nggak boleh, Ambu Swita, ya. Nggak boleh juga buat ibu-ibu semua, ya, anak-anak mama. Ya, kalau kita merasa, ini contohnya adalah seorang ibu rumah tangga ya. Kalau kita udah merasa jenuh di dalam rumah, ngurusin itu aja, ngurusin anak aja, ngurusin rumah, masak aja dan sebagainya, terkungkung dalam satu tempat, itu tidak boleh. Bisa menimbulkan stres, ya. Baru satu contoh, ibu rumah tangga, ya. Kalau misalnya pekerja di kantor, banyak kerjaan, stressful banget, ya. Tanggung jawab kepada deadline, tanggung jawab kepada bos, tanggung jawab kepada ini itu, plus ditambah lagi urusan domestik rumah tangga, segala macam itu. Tarik nafas, rilis ya. Coba mulai berusaha untuk mementingkan diri sendiri juga. Ya, jangan diabaikan. Menghilangkan stres atau tekanan mental yang sangat tinggi itu wajib karena kita manusia, bukan robot. Ya, coba telepon lagi teman-teman lama, janjian yuk ngopi-ngopi ya, terus kita kumpul yuk bareng keluarga misal gitu, tapi teman-teman lama, teman-teman dekat gitu ya, jadi mengurangi stres dan tekanan mental ya. Oke, itu penting biar kita punya ruang napas ngep kita ya. Kalau terus dikasih pekerjaan yang rutin terus menerus dalam satu ruangan yang sama dan kita nggak pernah lihat dunia di sana kayak apa gitu, rasanya kepala tuh rasanya ngueng-ngueng gitu, gak cuma muter, mau pecah, dada ini juga sesek, ya kan? Kita kan juga bisa merasakan sesuatu, entah itu senang, sedih, susah, masa kita mau diemin sendiri? Jangan ya, kasih ruang napas ya. Oke. Kalau kita sendirian, kadang-kadang lagi me time nih sama teman-teman, atau kita misalnya kayak Mama Ira deh, kalau Mama Ira lagi suntuk misalnya ada waktu gitu, Mama Ira bilang sama AI, Kik, aku mau maraton movie ya, gitu. Maraton movie bisa di rumah, bisa Netflix-an, bisa apa saja yang Mama Ira bisa lakukan, main piano, atau kabur ke bioskop, nonton sendiri, tapi fun, seneng, sambil belajar kan, ya kan, melihat acting orang gitu, sangat menikmati. Jadi
pada saat kita merasakan sendiri dan rasa senang itu merilis yang namanya kadar hormon stres yang kita bilang kortisol. Ya, oke? Jadi hidup kita lebih tenang, kita lebih mata kita cuci mata gitu istilahnya, bisa melihat sesuatu yang lebih menarik gitu kan. Sekedar jalan-jalan aja, mau di sekitar kompleks kayak mau ya kalau punya waktu kesempatan mau pergi ke mall kayak nggak usah belanja. Ya kan, jalan aja jalan-jalan. Oh, lihat ini. Nah, itu bisa membantu. Kesehatan emosional lebih terjaga. Ya. Kalau kita lagi stres, kalau kita lagi pressure tinggi, tekanan mentalnya yang berlebihan, kadar emosional kita seperti apa? Ya kayak gitu. Rasanya tuh udah sampai di wudhu, udah berasap gitu kan ya. Kalau kita tidak melakukan me time, ya, ini mood kita tuh jadi berantakan. Pernah nggak sih ngerasain swing mood? Pernah ya? Kalau swing mood tuh kan kadang-kadang, oh iya, terus tiba-tiba bisa yang aduh, nangis, kesel gitu. Itu kenapa? Karena menumpuk. Ya, dia udah akumulasi perasaan stres yang berlebihan. Ya, jadi kelola emosi dengan baik. Caranya me time tadi, ya. Jangan sampai meledak-ledak. Kalau kita sudah meledak-ledak, out of control, kita tidak bisa menghandle diri kita sendiri, itu sangat merugikan diri kita dan lingkungan kita, ya. Apalagi buat ibu-ibu yang anak-anak muda nih, anak-anak remaja, anak-anak mama yang baru punya anak gitu ya. Ayo, itu dikontrol emosinya. Udah capek mah ngurusin rumah, udah capek mah urusin kerjaan, udah capek ngurusin suami, urus segala macam. Jangan dijadiin alasan. Tapi kita kontrol diri kita sendiri. Biar apa? Biar semuanya bisa terjaga moodnya. Ya, jangan kita yang kesal sama laki kita terus tiba-tiba anak kita yang kena. Ya, jangan. Ya, terus anak kita lagi marah terus kita meledak-ledak. Jangan. Ya, kenapa? Karena kita stres. Ya, jangan stres. Ketiga, memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Ya, saya pernah ngebahas kayaknya sebelum-sebelumnya. Diri kita, ini rumahnya diri kita, ini badan kita. Ya. Kalau diri kita nggak disayang, diri kita tidak dimanja-manja, apa yang akan terjadi? Ya sakit lah. Ya, fisik kita sakit, mental kita sakit. Alarm udah bunyi nih. Kayak misalnya Mama Ira nih. Kalau udah kerja, kadang-kadang suka lupa kalau umurnya udah banyak. Kalau lagi kerja atau apa segala macam, semuanya mau dipegang, semuanya harus cepat jadi. Itu Mama emang. Ini segala macam ini. Tapi lama-lama badan kita ngerentak juga ya. Pengen tidur, pengen istirahat, pengen senang aja gitu, santai, ya. Jadi memperkuat hubungan diri sendiri, ya, sehingga pada akhirnya kita tahu persis apa yang kita mau pergi kemana, kita ingin seperti apa, sebaiknya kayak apa, ya. Jadi memperkuat hubungan diri sendiri, meningkatkan fokus dan produktivitas. Setelah kita melakukan me time, ya. Kucuk, kita senang nih pergi kemana gitu kan, refreshment ya dalam kepala kita gitu kan. Wah, udah ketemu teman apa segala macam ya kan, tinggal capeknya di rumah. Tapi udah seneng, hati kita udah seneng nih, kita pulang nih, udah sama segala macam. Tiba-tiba apa? Bisa mengeluarkan ide-ide. Wah Kika, Teh Kika, sini. Besok kita bikin ini yuk. Kita bisa besok bikin ini yuk misalnya gitu. Atau apa saja ide-ide kreativitas, apalagi buat para teman-teman, sahabat, sesemuanya anak-anak mama yang punya jiwa seni. Ya, kalau berkesenian itu kan tanpa batas. Jadi pada saat kita me time, kita merasakan bahwa kita butuh fokus, ya. Kita juga perlu meningkatkan produktivitas. Me time aja, sebentar aja. Pasti keluar dengan ide-ide baru nanti, ya. Lebih fresh kepala kita, ya. Oke, membantu menjaga keseimbangan hidup. Artinya gini, ilustrasi lagi. Pernah nggak kayak Mama nih, kucuk, nggak ada tujuan gitu, yang saya harus begini gitu. Misalnya habis kerja lama gitu, terus pengen istirahat karena badan kita tuh udah kasih alarm itu tadi gitu ya, udahlah. Terus bangun tidur, udah enak, selesai semuanya, kucuk, buka lemari baju. Keluarin tuh baju-baju, nyusun, ya kan? Nyusun baju, nyusun tas lah, ngelap-ngelap kamar lah, ganti-ganti spray lah, ya.
gangguin Wakika di luar, kerjain pekerjaan rumah, ya. Tapi semuanya itu nggak ada tujuan tertentu gitu, supaya bisa merilis aja apa yang kita butuhkan, apa yang badan kita butuhkan, gitu ya. Sadar bahwa diri sendiri juga penting sebagai bentuk investasi kesehatan mental kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan yang pasti kualitas hidup kita lebih baik. So, udah siap untuk me time? Ya, buka lagi deh handphonenya. Ya, coba cek lagi teman-teman lama. Biar katanya cuma sejam, minta izin lah sama pasangan kita, ya kan. Sekali-sekali boleh dong kumpul sama teman-teman sepedahan, kumpul sama teman-teman motor, ya kan. Teman-teman lama gitu, ya. Minta izin, ya, pasti dikasih, ya. Anak-anak mama juga gitu. Ya, yang baru punya baby, ya nggak apa-apa dijaga anaknya sampai kira-kira semuanya siap lahir batin kalian, ya. Coba pergilah ini bapak ibu, ya, sebentar saja, ya, menikmati berdua misalnya gitu, kan cuma beberapa jam, nggak meninggalkan bayinya lama-lama juga, ya. Semua bisa dicari, semua bisa dijalanin, ya. Yang penting adalah me time. Biar apa? Bahagia. Oke, sekarang Mama Ira mau me time. Mengunyah. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Maesofaril, because this is real. Makan apa ya? Ih.